wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Pajak dan Efisiensi. Untuk materi yang dibawakan mencangkup pengertian pajak dan efisiensi, efisiensi pasar dan pengaruh kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian, efisiensi pasar dalam pengeluaran pemerintah, dan juga review jurnal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Perkenalkan, nama saya Trivia Amalia dengan NIM 296. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pajak dan efisiensi. Menurut Sumitro, pajak adalah pengeluaran masyarakat berupa uang untuk negara yang dapat dipaksakan dan tidak memperoleh imbalan yang langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Nah, pengertian efisiensi pajak itu sendiri adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan adanya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Materi selanjutnya yaitu pajak dan efisiensi. Aspek perpajakan dalam perekonomian memiliki dimensi yang luas. Salah satu dimensi tersebut adalah efisiensi ekonomi atas pengenaan pajak. Dalam hal ini kecuali atas utang lamsam. Pajak akan mengurangi kesejahteraan konsumen dalam dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui pengalian sumber daya dari seseorang ke pemerintah, sedangkan secara tidak langsung melalui peningkatan harga atas barang atau komoditi yang dikenakan pajak. Cara yang pertama ini menimbulkan income effect langsung, sedangkan cara kedua meningkatkan baik income effect secara tidak langsung dan substitution effect mengikuti perubahan harga yang terjadi. Hilangnya efisiensi akibat pengenaan pajak adalah akibat adanya penurunan kesejahteraan masyarakat sebesar pajak yang dibayar. Atas alasan ini, hilangnya efisiensi biasanya dianggap sebagai tanggungan beban atau excess burden atau bisa disebut dengan dead weight loss. Oleh karena itu, pajak lamsam yang secara teoritis tidak mengubah harga tidak menimbulkan excess burden atau tanggungan beban. Nah, dari pemahaman ini sehingga dapat disimpulkan yaitu yang pertama adalah meskipun permintaan konsumen atas barang-barang yang dikenakan pajak tidak dipengaruhi oleh perubahan pajak atas harga konsumen, pajak tetap membawa kehilangan efisiensi karena dorongan relatif perubahan harga. Yang kedua adalah apabila semua barang terutang pajak dan dikenakan pajak dengan tarif yang sama, maka relatif tidak ada perubahan harga dan karenanya tidak ada excess burden yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Ziratun Khair, NIM 299. Di sini saya akan membahas efisiensi pasar dan pengaruh kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Yang pertama, efisiensi pasar. Konsep efisiensi yang banyak digunakan dalam ilmu ekonomi disebut dengan Pareto efisiensi atau optimality. Efisiensi ekonomi adalah termasuk makna efisiensi secara teknis dan efisiensi yang direncanakan dengan cara produksi menggunakan biaya yang murah tetapi tetap sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari mutu barang yang diproduksi maupun pelayanannya. Untuk menguji efisiensi, perlu dilihat perubahan situasi ekonomi terakhir yang dapat memperbarui kesejahteraan atau kondisi ekonomi seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Definisi efisiensi hanya mensyaratkan kemungkinan membuat seseorang lebih baik tanpa melukai orang lain. Apabila kenyataannya tidak seorang pun terlukai akibat perubahan yang terjadi, maka mereka mendapatkan hasil dari perubahan itu harus memberi kompensasi bagi yang kehilangan. Hal ini dapat terjadi apabila seluruh keuntungan atau agregat benefit lebih besar daripada biaya keseluruhan atau agregat cost, sehingga keuntungan bersih dapat digunakan untuk mengompensasi siapapun yang terluka sebelumnya. Jika perubahan demikian terjadi, maka ekonomi dinyatakan tidak efisien, dan jika perubahan tidak dimungkinkan,
maka keadilan semula dinyatakan efisien. Singkatnya begini, apabila keuntungan terhadap masyarakat dari perubahan yang kecil sama dengan biaya perubahan atau marginal social cost, maka ekonomi dinyatakan efisien, karena tidak terdapat keuntungan bersih dari setiap perubahan. Begitu juga sebaliknya, apabila keuntungan perubahan terhadap masyarakat dari perubahan yang kecil atau marginal social benefit lebih besar atau lebih kecil dari marginal social cost, maka ekonomi dinyatakan tidak efisien. Dan selanjutnya, untuk pengaruh kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian, yang pertama ada alokasi. Hampir semua kebijakan pemerintah berimplikasi pada pengalokasian sumber daya. Dengan kata lain, hasil barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu kegiatan ekonomi bisa berubah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Salah satu masalah pokok dalam ekonomi publik yang menentukan secara tepat bagaimana setiap kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi sumber daya. Dalam beberapa kasus, pengaruh atau alokasi sumber daya jelas diketahui, tetapi tidak pada kasus yang lain. Sebagaimana dapat kita lihat, beberapa subsidi pemerintah mempunyai sedikit dampak, bahkan tidak sama sekali atas alokasi sumber daya. Sebagai contohnya, apabila pemerintah menyediakan makanan gratis kepada masyarakat, penerima secara pribadi mungkin bisa mengurangi pembelian makanannya tanpa mengubah jumlah makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ada distribusi. Dalam beberapa masa, sistem perekonomian membuat barang dan jasa tertentu yang dikonsumsi oleh penduduknya. Tidak hanya jumlah barang-barang dan jasa yang menjadi pilihan, tetapi juga cara mendistribusikannya di antara para masyarakat. Kebijakan pemerintah sering mempengaruhi kedua-duanya, baik produksi atas barang dan jasa dan juga distribusinya. Oleh karena itulah disebut sebagai distribusi pendapatan sesungguhnya atau real income. Dan selanjutnya ada stabilisasi. Besarnya pengeluaran pemerintah dan pemungutan pajak dalam hubungannya dengan kebijakan moneter memiliki dampak penting pada setiap tingkatan lapangan pekerjaan, output, dan harga-harga. Penggunaan pajak yang tinggi dalam tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang sepanjang tidak mengganggu makroekonomi investasi dan inflasi. Penerimaan pajak tentunya dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah yang telah dianggarkan ke negara. Mekanisme pengelolaan pajak yang demikian tentunya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkenalkan, nama saya Sila Sinta Nurhaliza dengan NIM 12402193302. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah tergantung pada kualitas pemerintah itu sendiri. Dalam menilai pengeluaran tersebut, terdapat beberapa kriteria kebijakan pemerintah yang digunakan. Antara lain, kriteria keadilan. Kriteria keadilan berarti bahwa kebijakan pemerintah harus mempunyai akibat yang tidak berat setelah kriteria digunakan secara lain untuk menilai kebijakan pemerintah itu sendiri. Kriteria efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi sering disebut juga Pareto optimali, merupakan kriteria yang sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi untuk menilai kebijakan pemerintah itu sendiri. Kriteria paralelisme. Dalam beberapa kasus kebijakan pemerintah adalah untuk menyediakan barang-barang atau jasa yang seharusnya tidak digunakan oleh masyarakat sekalipun. Pemerintah ini ingin melayani masyarakat sebagai keseluruhan, tapi pemerintah mempertimbangkan pada kebutuhan setiap individu secara terpisah. Kriteria perorangan. Pada umumnya,
kriteria perorangan memberi nilai tinggi terhadap keberhasilan perorangan. Maka dari itu, pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap perorangan ini harus sekecil mungkin. Kebebasan ini sulit dijalankan secara kuantitatif seperti dengan masalah keadilan equality. Saya Yuli Trisusanti. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menyampaikan hasil review jurnal terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, yaitu pajak dan efisiensi. Yang pertama, judul jurnal yang kami ambil yaitu analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah, restribusi daerah, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukit Tinggi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, halaman 358 hingga 369, volume 22, nomor 22, yang ditulis oleh Yeni Rosa, Indra Sofita, dan Muhammad Abdillah. Kemudian untuk tujuan dari penelitian yang telah dilakukan ialah untuk mengetahui rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah, restribusi daerah, serta rasio kontribusinya terhadap PAD Kota Bukit Tinggi pada tahun 2014 hingga 2018. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPS) dan dari instansi berupa data sekunder. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa dengan melihat potensi penerimaan pajak daerah Kota Bukit Tinggi, yang mana seperti terlihat pada jurnal penelitian bahwa sumber pendapatan asli daerah Kota Bukit Tinggi terbesar berasal dari penerimaan pajak pada bidang pariwisata. Pajak tersebut seperti pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, parkir, pajak air dan tanah, dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Efektivitas pajak Kota Bukit Tinggi pada tahun 2014-2018 ternyata sangat efektif. Cukup efektif pada tahun 2016 dan efektif 2018 dengan rasio efektivitas rata-rata sebesar 98,86%. Penerimaan restribusi daerah Kota Bukit Tinggi sangat efektif berasal dari restribusi jasa usaha dan restribusi jasa umum, serta tidak efektif penerimaannya berasal dari perizinan tertentu sehingga menyebabkan belum tercapainya target restribusi daerah. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa dengan melihat rata-rata penerimaan pajak Kota Bukit Tinggi, estimasi realisasi potensi penerimaan pajak daerah Kota Bukit Tinggi berasal dari pajak hotel, pajak restoran, hiburan, dan pajak penerangan jalan, serta pajak BPHTB. Kemudian dalam penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yakni berupa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah serta restribusi daerah perlu dilakukan disiplin waktu bagi wajib pajak dalam pembayarannya agar tidak menunggak sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak. Dalam jurnal yang telah kami review memiliki kelebihan dan kelemahan, yakni kelebihannya penelitian yang telah dilakukan didukung oleh teori-teori yang cukup relevan sebagai sumber acuan, serta data-data yang diperoleh cukup dapat dipercaya dengan mengambil data yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pusat Statistik serta instansi terkait. Sedangkan untuk kelemahannya adalah tidak tercantumkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada sumber acuan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari jurnal tersebut. Saran yang dapat kami sampaikan sebagai reviewer dari jurnal tersebut yakni, menurut kelompok kami dalam penelitian yang telah dilakukan, keharusan serta kewajiban pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat wajib pajak masih kurang, sehingga pemerintah perlu lebih mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi pajak untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, agar penerimaan pajak daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.